Seringkali, tanpa disadari, kita mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang secara perlahan mempengaruhi efektivitas hidup kita. Terkadang kebiasaan-kebiasaan ini telah menjadi bagian dari rutinitas kita, sehingga sulit untuk mengubahnya meskipun kita menyadarinya. Semua orang menginginkan kesuksesan. Tetapi faktor apa yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan? Kesuksesan seringkali diukur secara finansial, tetapi bisa saja kebahagiaan dalam suatu hubungan atau perkembangan pribadi juga menjadi faktor penting. Stephen Covey adalah seorang pendidik, penulis, pengusaha, dan pembicara Amerika. Pada tahun 1996, majalah Time menobatkan ia sebagai salah satu dari 25 orang paling berpengaruh. Dari studi literaturnya, ia menemukan perubahan konsep kesuksesan dari karakter etika ke kepribadian. Hal itu ia tuliskan di buku The 7 Habits of Highly Effective People, atau dalam bahasa Indonesianya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Buku yang akan kita bahas ini membahas prinsip-prinsip hidup dan kebiasaan yang dapat membantu seseorang mencapai keberhasilan dan keseimbangan dalam hidup. Setiap orang memiliki kebiasaan. Beberapa dari kebiasaan ini adalah kebiasaan baik, ada juga kebiasaan buruk, dan ada pula kebiasaan yang tidak berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Seringkali, kamu tidak menyadari kebiasaanmu. Kadang-kadang kamu menganggapnya sebagai karakteristik kepribadianmu yang tidak dapat diubah, tetapi di lain waktu kamu mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa hal itu ada. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat jelas bagi semua orang di sekitarmu, tetapi jika kamu tidak duduk santai dan memeriksanya, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki kebiasaan berbahaya yang terus berkembang tanpa kamu sadari sepenuhnya. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik, serta sebagai landasan untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional. Kebiasaan 1. Be proactive. Berhenti bereaksi dan mulailah mengambil tindakan. Ambil kendali dan ambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Menjaga kebiasaan menjadi proaktif dapat menjadi tantangan yang berat. Kita cenderung lebih mudah untuk hanya mengikuti alur kehidupan, mengabaikan tanggung jawab, terutama jika hasil yang diinginkan sulit dicapai. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap perubahan dalam hidupmu sendiri. Orang yang proaktif mengambil tindakan. Mereka mengambil kemampuan respon dalam hidup mereka dan mengambil kepemilikan. Misalnya, orang yang proaktif tidak menunggu diagnosis untuk mengubah gaya hidup sehat. Mereka tidak menunggu atasan untuk memberikan instruksi. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Mereka secara aktif mendengarkan orang-orang dalam kehidupan mereka dan tidak menunggu pertengkaran untuk memulai berkomunikasi secara efektif. Covey juga menekankan pentingnya menghindari perilaku reaktif dan fokus pada lingkaran pengaruhmu, yaitu hal-hal yang dapat kamu kendalikan dan pengaruhnya dapat kamu ubah. Individu yang bersifat reaktif cenderung memberikan respon tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebaliknya, bertransformasi menjadi individu yang proaktif membutuhkan kesadaran untuk memahami dan sudah mempertimbangkan efek samping dari respon yang kita keluarkan. Dengan menjadi proaktif,
kamu dapat mengambil kendali atas hidupmu dan mencapai tujuanmu dengan lebih efektif. Meskipun tidak selalu dapat mengendalikan lingkungan eksternal, kita selalu memiliki kendali atas respon dan sikap kita terhadap situasi tersebut. Coffee mendorong kita untuk fokus pada apa yang kita dapat kendalikan daripada terobsesi dengan hal-hal di luar kendali kita. Pentingnya menjadi proaktif dalam perspektif Coffee adalah kita memiliki kekuatan untuk membentuk arah hidup kita sendiri. Dengan mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas keputusan, dan mengarahkan energi pada hal-hal yang dapat kita kontrol, kita dapat mencapai efektivitas pribadi dan menciptakan kehidupan yang positif dalam hidup kita. Kebiasaan 2. Begin with the end in mind. Dalam kebiasaan ini, Coffee mengatakan pentingnya memiliki visi dan tujuan panjang sebelum kita mulai bertindak. Mulai dari akhir yang dimaksudkan adalah dari pikiran kita. Coffee meminta kita untuk memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan kita. Dengan mengetahui akhir yang diinginkan, kita dapat lebih mudah menetapkan prioritas. Hal ini membantu untuk fokus pada hal-hal yang memiliki dampak terbesar dan konsisten dengan visi jangka panjang kita. Memulai berpikir jangka panjang memungkinkan kita melihat konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan dan tindakan. Hal ini membantu kita membuat keputusan yang berkelanjutan dan bermakna. Sebagai contoh, sebelum seseorang masuk dalam pekerjaan profesional yang ia pilih, misalnya menjadi dokter, menjadi desainer, atau menjadi insinyur dan sebagainya, mereka akan membuat rencana yang mencangkup pendidikan lanjutan, mengambil kursus atau pelatihan, hingga mencari pengalaman praktek melalui proyek-proyek yang signifikan dari pekerjaan yang mereka inginkan tersebut. Dengan demikian, kamu dapat mengarahkan tujuan karirmu sesuai dengan visi jangka panjang dan memastikan setiap tindakan yang diambil mendukung pertumbuhan yang jelas tentang tujuan kita. Kebiasaan 3. Put first things first. Berhentilah membuang waktumu untuk tugas-tugas yang tampaknya mendesak saat ini, tetapi tidak sejalan dengan tujuan. Sebaliknya, prioritaskan tugasmu dan fokuslah pada hal-hal yang tidak mendesak dan penting. Dalam konteks ini, kalimat yang utama merujuk pada aktivitas memilih mana hal yang penting dan mana yang tidak. Hal ini juga merupakan satu kebiasaan efektif dalam meraih kesuksesan. Kebiasaan yang satu ini erat hubungannya dengan manajemen waktu. Penetapan prioritas yang tepat akan membantu kita bekerja lebih efektif, karena hal ini akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan, atau paling tidak menundanya hingga benar-benar diperlukan. Mempraktikkan manajemen waktu yang bijak untuk memastikan bahwa waktu dan energi dialokasikan secara efisien pada aktivitas yang paling berarti. Coffee mengajarkan kita untuk menata prioritas dalam hidup berdasarkan 4 kelompok tugas yang ia sebut kuadran. Di kuadran 1, berfokus pada tugas-tugas yang mendesak dan penting. Meskipun ini tampak seperti kuadran kritis, kuadran ini lebih ditujukan untuk tugas-tugas yang berada di luar kendali kita, seperti krisis yang perlu segera ditangani. Proyek yang ditentukan oleh tenggat waktu atau rumah yang terbakar, keduanya dapat masuk dalam kuadran ini. Kuadran kedua, memuat hal-hal yang penting namun tidak mendesak. Ini adalah kuadran yang kritis, karena di sini kita menangani tugas-tugas yang penting, seperti membangun hubungan, atau merencanakan masa depan yang memerlukan waktu dan usaha untuk berkembang. Penting untuk menyisihkan waktu khusus dan berfokus pada aktivitas yang membantu mengembangkan tugas-tugas ini.
Sebagai contoh, jika kamu ingin memperkuat hubungan, alokasikan waktu untuk menelpon teman atau anggota keluarga saat perjalanan pulang daripada hanya mendengarkan musik atau podcast favoritmu. Kuadran ketiga. Di kuadran ini adalah tempat bagi tugas-tugas yang tidak terlalu penting namun mendesak. Tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang mengganggu hari-hari kita seperti panggilan telepon atau rapat. Jika kamu sering menempatkan tugas-tugas orang lain di atas prioritas pribadimu, kamu mungkin akan menanggapi lebih banyak permintaan dari orang lain daripada fokus pada kebutuhan dan tujuan pribadimu. Hal ini bisa berdampak pada konsentrasi yang hanya sebatas kepentingan segera dan membuatmu merasa kehidupanmu tidak terorganisir dengan baik. Sedangkan di kuadran keempat, tugas-tugas ini termasuk tugas-tugas yang hanya membuang-buang waktu seperti menonton seluruh serial Netflix dalam satu hari atau menelusuri media sosial tanpa berpikir panjang saat sedang bekerja. Tugas-tugas ini mengarah pada kehidupan yang penuh ketergantungan dan menyebabkan orang dipecat dari pekerjaannya. Dengan memahami kuadran-kuadran ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang bagaimana mengelola waktu dan usaha kita. Kebiasaan 4. Think win-win. Think win-win berarti mengubah cara kita melihat keberhasilan. Kita tidak perlu merasa kalah jika orang lain sukses. Berhentilah berpikir bahwa kamu harus menang atau kalah. Sebaliknya, berikanlah solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Covey menunjukkan bahwa konsep berpikir menang-menang ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, bisnis, dan kolaborasi antar kelompok. Ini menciptakan dasar bagi hubungan yang saling menghormati dan memberdayakan. Think win-win mengandung unsur kesediaan untuk berkompromi ketika diperlukan. Ini bukan tentang mendapatkan segalanya sesuai keinginan, tetapi mencari solusi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak. Daripada mencoba memaksakan situasi agar menguntungkan hanya satu pihak, kita seharusnya menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk meraih kemenangan. Kedua belah pihak sama-sama menang. Permasalahan diselesaikan dengan menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Jika tidak ada peluang untuk itu, kita perlu menghentikan perjanjian dan memulai kembali dari awal proses negosiasi. Meskipun sulit, yang bisa kita lakukan adalah mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan tim kita dan kepentingan pribadi dengan adil. Saat mencoba mencari solusi, hal terpenting adalah sadar untuk menemukan solusi yang sejalan dengan prinsipmu. Ini adalah contoh prinsip kelimpahan. Prinsip kelimpahan menganut mentalitas kelimpahan, yang berarti kamu percaya bahwa ada lebih dari cukup untuk semua orang. Jika kamu berpikir sama-sama menang, pada akhirnya kamu akan membangun hubungan yang positif. Karena pada akhirnya kamu akan memperkuat kedua belah pihak, bukan secara perlahan menghancurkan salah satu pihak. Kebiasaan 5. Seek first to understand, then to be understood. Mendengarkan adalah kunci keterampilan dalam semua jenis kepemimpinan. Mendengarkan adalah satu kebiasaan yang perlu terus dikembangkan. Mendengarkan harus bebas dari maksud untuk menjawab, memanipulasi, atau meyakinkan orang yang berbicara. Covey menyoroti pentingnya mendengarkan bukan hanya untuk merespon, tetapi untuk benar-benar memahami. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada orang lain dan menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang mereka katakan. Berusaha memahami terlebih dulu memerlukan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pandangan,
dan kebutuhan orang lain. Empati membantu kita melihat dunia dari perspektif mereka. Kebiasaan ini mendorong kita untuk menangguhkan penilaian atau penafsiran tentang orang lain sebelum benar-benar memahami konteks dan latar belakang mereka. Ini melibatkan menghindari asumsi yang tidak valid. Saat kita mencoba memecahkan masalah, penting untuk tahu apa masalahnya. Salah satu kebiasaan buruk yang terjadi pada umumnya adalah tidak mendengarkan masalah dan langsung menawarkan solusi. Ini bisa mengganggu baik di dunia kerja maupun kehidupan pribadi. Untuk mengatasinya, kita perlu berusaha untuk memahami masalahnya terlebih dahulu. Dan setelah itu, kita bisa memberikan solusi yang lebih baik. Dengan memahami masalahnya dengan baik, kita bisa menghemat waktu, mengurangi frustasi, dan dalam segi dunia bisnis, ini bisa sangat menghemat uang. Dengan fokus pada pemahaman terlebih dahulu, kita dapat mengurangi miskomunikasi dan konflik. Kita dapat menangkap inti pesan dengan lebih akurat dan merespon dengan lebih bijaksana. Kebiasaan 6. Synergize. Berhenti bekerja secara mandiri. Sebaliknya, gunakan kekuatan orang lain di sekitarmu untuk menciptakan sesuatu yang tidak pernah kamu ciptakan sendiri. Hal ini merujuk pada konsep memahami dan menghargai perbedaan sudut pandang orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu. Meskipun setiap orang berpikir secara berbeda, setiap orang menawarkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kebaikan yang lebih besar. Sinergi memungkinkan untuk membuka diri terhadap peluang baru dengan kemungkinan tak terbatas. Ini mencangkup penerimaan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan, bukan hambatan. Individu yang dapat bekerja secara sinergis dengan orang lain akan menjadi sosok yang efektif. Kolaborasi yang solid memungkinkan mereka menyelesaikan tugas dengan cepat dan lebih baik melalui hubungan yang saling mendukung. Contoh penerapan sinergi dapat kita temukan dalam proyek tim di sebuah perusahaan. Misalnya, seorang analisis data sebagai penyedia wawasan mendalam tentang tren pasar, seorang kreatif yang memberikan ide-ide inovatif, dan seorang manajer yang memastikan koordinasi yang efisien di antara anggota tim yang sedang bekerja bersama untuk menciptakan dan mengembangkan strategi pasar yang unik. Setiap anggota tim tersebut memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan pengetahuan mereka masing-masing. Melalui sinergi, mereka mencapai solusi pemasaran yang unik dan efektif yang mungkin tidak tercapai jika setiap anggota bekerja sendiri. Proses ini tidak hanya meningkatkan hasil proyek secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat hubungan tim dan membangun fondasi untuk kolaborasi yang lebih sukses di masa depan. Melalui kebiasaan bersinergi, Covey merangsang konsep bahwa bekerja sama dengan orang lain secara kreatif dan saling mendukung dapat menciptakan hasil yang besar dan lebih bermakna daripada yang dapat dicapai secara individu. Sinergi mempromosikan kekuatan kolektif dan pencapaian tujuan bersama. Kebiasaan 7. Sharpen the saw. Seperti koki yang merawat pisau mereka agar tetap tajam, kita juga perlu merawat diri sendiri. Coba bayangkan, kita seperti pisau koki yang butuh waktu dan perhatian agar kita tetap optimal. Kita perlu menyisihkan waktu untuk menjaga kesehatan fisik, memberdayakan sisi spiritual, merawat keseimbangan mental, dan menjalin hubungan sosial. Dengan merawat semua aspek ini, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kebiasaan terakhir ini mendorong kita untuk membantu setiap kebiasaan lainnya tumbuh dan berkembang. Untuk melakukan ini, kita perlu memastikan bahwa mental, spiritual, fisik, dan sosial kita semua memiliki waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk menjadi kebiasaan rutin yang perlahan-lahan menyatu ke dalam karakter kita. Untuk memastikan bahwa kita mencakup keempat dasar tersebut, kita dapat mempertimbangkan kebiasaan berikut. Yang pertama, secara fisik. Covey menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga, nutrisi, dan istirahat yang cukup. Mengasah gergaji dalam konteks fisik berarti menjaga kebugaran fisik agar memiliki energi dan kekuatan yang optimal. Lalu secara spiritual. Berfokus pada dimensi spiritual tidak berarti harus mengikuti agama tertentu, tetapi lebih kepada memeriksa hidupmu dan memperhatikan tindakan. Saat kamu ingin memperbarui diri secara spiritual, kamu bisa mencoba meditasi, berdoa, dan terhubung dengan alam. Dimensi spiritual dapat membuatmu mempraktikkan kebiasaan kedua, yaitu begin with the end in mind, atau dalam bahasa Indonesianya, mulailah dengan tujuan akhir. Karena kamu secara konsisten merevisi prinsip dan nilai inti pada dirimu sendiri. Yang selanjutnya, yaitu secara mental. Aspek mental melibatkan pengembangan otak melalui wawasan, membaca buku-buku bagus, atau mempelajari hal-hal yang baru. Mengasah gergaji secara mental adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan secara intelektual. Selain itu, membantumu mempraktikkan kebiasaan ketiga, yaitu mengutamakan hal yang utama, karena kamu akan memanfaatkan keterampilan manajemen waktu untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya. Yang terakhir, secara sosial. Aspek sosial mencakup hubungan dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan kolega. Untuk memperbarui dirimu secara sosial dan membangun hubungan yang bermakna, kamu perlu berusaha memahami orang lain, berkontribusi pada proyek-proyek yang meningkatkan kehidupan mereka, serta menjaga mentalitas kelimpahan dan mendukung kesuksesan orang lain. Dengan meningkatkan kesehatan sosial dan emosional, kamu bisa menerapkan kebiasaan 4, 5, dan 6 dengan menerapkan pola pikir saling menguntungkan, berupaya memahami orang lain, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan melalui sinergi. Mengasah gergaji mengajarkan bahwa ketika kita menghabiskan waktu untuk merawat dan meningkatkan diri secara menyeluruh, kita dapat menjadi lebih efektif dan produktif dalam mencapai tujuan. Ini bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang bekerja lebih cerdas dan seimbang. Dengan mengasah gergaji secara teratur, kita dapat mempertahankan performa yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Kadang, tanpa disadari, kita punya kebiasaan buruk yang bisa mengganggu produktivitas hidup kita. Terkadang sulit mengubahnya, meskipun menyadari keberadaannya. Nah, ketujuh kebiasaan tadi mempunyai sinergis dan masing-masing saling melengkapi dengan cara yang berbeda. Kebiasaan tersebut tidak cukup hanya dipahami saja, melainkan harus kita terapkan semua, sebab masing-masing poin sama pentingnya dan saling berkaitan. Covey, sang penulis, berhasil menginspirasi dan mengubah perspektif hidup banyak orang yang menerapkan prinsip-prinsip kebiasaannya. Inilah yang membuat bukunya meraih berbagai penghargaan dan tetap diminati hingga sekarang, meskipun telah berusia lebih dari 1 dekade. Keberhasilan sejati tidak hanya terkait dengan pencapaian hasil, tetapi juga dengan pengembangan karakter dan kepemimpinan yang holistik.
Ia mengajarkan konsep tentang memulai perubahan dari dalam diri sendiri dengan membangun kebiasaan-kebiasaan efektif yang mencangkup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.